Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Sembari beraktivitas, aku akan share 6 cara hidup hemat untuk persiapkan masa depan lebih cerah. Sebelumnya, aku bahas di sini, aku sedang masak bali ayam dan tempe, dan sayurnya tumis kecambah. Ini bumbunya bawang putih, jahe, kencur dan lombok besar merah, gula dan garam ya. Itu resep dari almarhum nenek aku. Mohon maaf karena dapurnya agak berantakan dikit karena memasak ya. It's okay, nanti aku beresin di tengah-tengah video. Kalian lihat sampai habis ya, jangan di skip. Back to the topic. 6 tips dalam menjalankan cara hidup hemat nih teman Intan. Yang pertama, buatlah skala prioritas. Jika teman Intan ingin hidup hemat, teman Intan bisa membuat skala prioritas untuk keinginan teman Intan loh. Teman Intan juga bisa mencatat apa-apa yang dibutuhkan dalam sebulan. Kalau aku sih, aku bagi per minggu, dan per minggu itu aku masukkan uang di amplop dan diklasifikasi sesuai kebutuhan aku ya teman Intan. Ini aku masukkan air mentah ke masakan aku karena bumbunya tadi udah aku tumis ya. Ini 3 kali ini airnya, 3 kali cobek. Maaf ya kalau bumbunya itu nggak sama kayak teman Intan biasanya. Ini adalah resep dari almarhum nenek aku dan rasanya itu enak dan gak ribet gitu loh. Cuman bawang putih, jahe, kencur aja gitu. Kalau tumisannya aku tambahi saus tiram dikit ya teman Intan. Nah, yang kedua adalah pastikan pengeluaran tidak lebih besar dibanding pendapatan. Selain membuat daftar skala prioritas demi menjalankan cara hidup hemat yang optimal, teman Intan juga membuat neraca keuangan. Neraca keuangan ini bisa berupa daftar atau tabel yang menjelaskan perincian pendapatan dan pengeluaran teman Intan loh. Secara umum nih, sebaiknya teman Intan mengalokasikan terlebih dahulu pendapatan teman Intan. Teman Intan punya lebih besar daripada pendapatan. Segera temukan alternatif dengan nilai yang lebih rendah agar kebutuhan teman Intan terpenuhi semuanya. Alangkah tidak bijak jika teman Intan memaksakan untuk memenuhi kebutuhan di saat kondisi pendapatan teman Intan tidak memungkinkan untuk menutupi pengeluaran teman Intan ya. Nah, untuk selanjutnya, bijak dalam berbelanja. Dalam menerapkan cara hidup hemat, bijak dalam berbelanja itu penting loh teman Intan, karena agar menjaga kondisi finansial teman Intan tetap baik. Bijak dalam berbelanja bisa teman Intan lakukan dengan cara memilih barang-barang pemenuhan kebutuhan yang sedang diskon. Jika teman Intan berbelanja di supermarket, bahkan teman Intan bisa mengubah pola berbelanja teman Intan dari supermarket ke pasar. Keuntungan berbelanja di pasar untuk kebutuhan esensial seperti makanan adalah teman Intan bisa menawar harga loh. Jadi kemungkinan untuk memiliki uang sisa dari budget belanja yang teman Intan siapkan bisa dialokasikan ke tabungan teman Intan semua. Nah, ini aku membersihkan dapur dan mencuci sisa-sisa yang dibuat masak tadi ya teman Intan.
Ya, beginilah kondisi dapur aku, minimalis sekali. Oh ya, kalau ada sink ya atau tempat bak cucian itu agak nyangkut gitu, kita kocok-kocok aja di tempat pembuangannya gitu loh teman Intan. Jangan lupa subscribe dan like video aku. Nah, ini aku sapu-sapu bekas masak tadi ya. Ini kondisi rumah aku. Sebenarnya ini tadi aku sebelum kerja beres-beres gitu teman Intan, dan aduh berantakan banget karena nggak ada ART yang selalu rapi itu loh, karena aku juga kan kerja, jadi ya sesempatnya aku bersih-bersih gitu ya. Tips yang keempat yaitu maksimalkan promo di era yang serba digital. Kemudahan dalam menjalani hidup seakan menghampiri kita, bahkan untuk hal belanja. Belanja melalui aplikasi online memang cenderung praktis. Jika teman Intan gemar belanja online namun tetap menjalankan cara hidup hemat, teman Intan perlu teliti dengan promo-promo yang ada, terutama dalam pemenuhan keinginan teman Intan nih. Maksimalkan fitur promo saat melakukan belanja online agar kita tetap mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan, namun dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Sebelum aku bahas yang kelima dan keenam, ini aku sapu-sapu ruang living room ya, ruang keluarga sekaligus ruang tamu. Nah, setelah menyapu ini nanti aku pel-pel ya. Ini aku menyapu di teras. Ini aku sapu-sapu sampai bersih dan di bawah keset ya teman Intan, aku beresin yang kotor. Sambil nyapu-nyapu aku pengen cerita soal perjalanan diet aku. Perjalanan diet aku tuh gak semata-mata mulus, dan aku ingin sehat ya teman Intan. Bukan untuk kurus, tapi untuk sehat ya teman Intan. Agar tetap hemat, teman Intan bisa melakukan penerapan gaya hidup minimalis loh teman Intan. Gaya hidup yang mementingkan tentang pemenuhan kebutuhan ini dapat membantu pola pikir teman Intan agar lebih cermat saat melakukan pembelanjaan. Pola pikir cermat dalam berbelanja merupakan salah satu keuntungan yang bisa teman Intan dapatkan dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Oke ya, sebelum lanjut Intan mau tanya nih, teman Intan lagi ngapain saat nonton video teman Intan nih? Semoga dengan menonton videoku teman Intan jadi bersemangat untuk melakukan aktivitasnya. Oke, back to the topic. Yang keenam, jaga kesehatan. Tahukah teman Intan jika kesehatan punya peranan penting agar teman Intan selalu dapat menjalankan tinggal di kawasan perkotaan? Teman Intan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sehat itu mahal harganya. Jika teman Intan tidak menjaga kesehatan secara bijak, bisa-bisa tiap bulan mengeluarkan uang untuk berobat. Nah, kalau teman Intan sendiri menjaga kesehatan dengan cara diet dan olahraga rutin. Diet dengan cara makan 4 sehat 5 sempurna. Begitu teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Bye.